Kalau tidak sanggup untuk mengelola negara ya jangan jadi pemerintah. Kan Jadi apa kayak? Lo iyalah, harus tegas-tegas aja gitu. Mending jadi rakyat biasa aja ya. Rakyat biasa kayak saya kan enak ngomongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman Banten Podcast, kembali lagi bersama saya Wendy di channel YouTube Banten Podcast. Ya, kita saat ini sudah berada di tempat yang berbeda, suasana yang baru, agar tidak jenuh. Ya, jadi kali ini saya sudah kedatangan tamu nih. Mungkin teman-teman Banten Podcast sudah tidak asing sama beliau. Beliau adalah Kiai Haji Matin Syarqawi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah, agak serak. Agak serak. Tapi sehat Pak Kiai ya? Alhamdulillah. Nah Pak Kiai, sehari dua hari ini mungkin ya, Indonesia nih ada isu-isu menarik khususnya di Banten sendiri nih Pak Kiai. Yang perlu kita bahas, apalagi topik ini berada di provinsi kita gitu kan, terkait statement dari Menteri Agama Republik Indonesia yang mengatakan bahwasannya adanya penolakan pendirian rumah ibadah di Cilegon. Ya, oke, bisa tampilin dulu cuplikan videonya. Tidak ada lagi gara-gara pilihan politik kemudian agamanya berbeda jadi musuh-musuhan, tidak ada Pak. Tidak ada lagi penolakan pendirian rumah ibadah sebagaimana gereja HKBP di Cilegon. Saya laporan nih Pak Evorus dan Pak Sekjen dan seluruh jajaran, di Cilegon, kota Cilegon itu masih ada gereja HKBP yang ditolak pendiriannya oleh wali kota. Kami di Kementerian Agama sudah berkali-kali menyampaikan dan mendatangi Pak Wali Kota supaya izin ini dikeluarkan. Jadi jangan tepuk tangan dulu Pak. Karena belum berhasil. Staf kami Pak sudah 2 kali ketemu dengan Pak Wali Kota. Dan rencananya minggu depan saya akan datang sendiri kalau belum beres soal izin pendirian ini. Karena di bawah sudah beres semua. Izin dari masyarakat, dari kepala desa sudah beres, justru tertahan di atas. Ini tentu bukan hal yang baik, bukan hal yang sehat. Tadi saya sampaikan itu. Ini sepertinya orang sudah mulai tidak dekat dengan Tuhan. Dari cuplikan tersebut Pak Kiai, Menteri Agama mengatakan bahwasanya ada penolakan pendirian rumah ibadah gitu kan. Nah, bagaimana menurut pandangan Kiai ini terhadap cuplikan statement dari Menteri Agama? Karena kalau kita ini kan hanya cuplikan Pak Kiai. Kalau kita panjang itu ada kita 24 menit lebih Pak. Nah, itu kalau menurut Pak Kiai ini dari statement ini aja. Menurut pandangan Kiai itu seperti apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala ba'du. Sebetulnya persoalan konflik rumah ibadah ini bukan hal yang baru. Cilegon ini maksudnya bukan sesuatu yang aneh. Saya lupa tahunnya. Pernah juga di Kota Serang ada, dimulai dari satu perizinan yang dimanipulasi. Awalnya ada izinnya itu mendirikan gedung serbaguna, tetapi kemudian pada perjalanannya ornamennya itu rumah ibadah. Lalu karena rumah ibadah itu dekat dengan pesantren, kemudian dengan rumah ibadah lain itu sangat berdekatan yang sama-sama satu umat beragama, akhirnya masyarakat menolak. Dan saya mengguidance saat itu. Nah, dan bukan hanya di Indonesia ini, bukan hanya penolakan oleh masyarakat terhadap pendirian umat
non Muslim saja ya, tetapi juga umat Muslim juga banyak yang ditolak gitu kan di daerah-daerah yang mayoritasnya non Muslim. Oleh karena itu kalau saya menanggapi Pak Menteri ini, yang harus dicermati itu oleh Pak Menteri mestinya bukan soal wali kotanya ya, tetapi aturannya. Ya, yang dikenal itu peraturan PBM, peraturan bersama menteri, dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Itu ada memang klausul yang sangat membuka peluang terjadinya konflik di masyarakat. Justru yang ingin saya ketengahkan dalam kesempatan berbagai ini, malah kita menyoroti soal SKB itu. Ya, surat keputusan bersama itu, dengan yang memuat bahwa pendirian rumah ibadah dalam konteks mempertimbangkan minimal 90 orang sebagai pengguna tempat ibadah itu oke lah, bahkan bila perlu ditambah gitu ya. Jangan 90 gitu, misalnya 200 gitu kan gitu. Sehingga memang fungsi dari rumah ibadah itu betul-betul terasa. Yang kedua, ada di situ meminta izin dari tanda tangan penduduk setempat, yaitu 60 minimal 60 orang. Nah, inilah klausul yang kemudian kalau saya boleh jujur mengatakan dari dulu ini pemerintah melempar bola panas ke masyarakat. Maksudnya gimana tuh Pak Kiai? Saya ingin pertanyakan juga soal yang merestui adanya 5 agama di Indonesia ini, itu kan amanat undang-undang dasar. Ya, kemudian 5 agama oleh undang-undang. Jadi artinya di sini sebetulnya bukan hendaknya negara ini tidak melibatkan masyarakat loh dalam hal ini. Melainkan itu kewajiban pemerintah melindungi kehidupan agama-agama yang sah di Indonesia ini. Nah, karena itu saya sih memohon kepada Pak Menteri ini untuk mengkaji soal SKB ini. Mengkaji ulang ya Pak. Mengkaji ulang. Jangan ada peluang menyerahkan bola panas kepada masyarakat. Karena mungkin begini, ada pandangan yang secara akidah di umat agama apapun, misalnya sebutlah Islam atau agama yang lain, untuk mengizinkan tempat ibadah agama lain, itu kan kemungkinan masih secara akidah gitu. Itu merasa berat kalau masyarakat, ya. Nah, tatkala merasa berat ini, lalu ada penilaian itu kan beragama yang sempit misalnya, ya belum tentu juga gitu. Karena kalau persoalan akidah kan tidak bisa ditawar biasanya kan gitu ya. Maka kalau kita kembalikan kepada kewajiban negara, hadir negara dalam konteks melindungi umat beragama, ya sudah ini jadi lahan pemerintah aja gitu. Jangan dilempar kepada masyarakat. Tuh, yang kedua kemudian otonomi daerah. Dalam konteks otonomi daerah, bukankah persoalan agama itu menjadi kewajiban pusat? Lalu kenapa di SKB itu ada peranan masyarakat dan pemerintah daerah? Ya. Jadi amat saya sekali lagi ke Pak Menteri Agama, saya memohon untuk mengkaji SKB ini. Saya dalam pembicaraan ini tidak ada kapasitas untuk menolak dan untuk mengizinkan juga. Karena saya menyadari, saya sering ditanya, setuju nggak ada pendirian rumah ibadah lain? Saya hanya jawab gini, saya ini rakyat, tidak dalam kapasitas setuju atau tidak setuju. Gitu lah. Kenapa? Karena persoalan agama sudah menjadi kewajiban negara. Gitu. Dalam beragamanya itu adalah terserah masing-masing. Tetapi melindungi kehidupan beragama ini sudah jelas di Undang-Undang Dasar 45 itu. Itu Pak Mandi. Berarti emang harus dikaji ulang ya peraturan bersama menteri ini ya. Karena justru peraturan ini yang memicu konflik itu. Ya. Betul. Nah, kalau dilihat dari sekarang kan terjadi di Cilegon Pak Kiai. Jadi ke Cilegon. Itu kan ya kalau lihat dari berita kan udah banyak Pemkot gitu kan. Nah, kalau dilihat dari menurut Pak Kiai ini, seharusnya sikap pemimpin di daerah, oke lah dia Islam pemimpin itu, tapi gimana sih cara pemimpin ini menghadapi pluralisme di provinsi dia sendiri itu gimana? Oh iya, nah itu tadi makanya saya menarik ini ke pesan pemerintah.
pemerintah itu kan ada dua sisi di dalam dirinya. Satu sisi sebagai pemerintah yang itu dituntut ya kewajiban melindungi seluruh penduduknya, seluruh masyarakatnya. Tidak terkecuali dan tidak ini lintas keyakinan lintas sara. Maka saya juga bertanya, satu sisi misalnya dia seorang muslim atau sisi lain dia agama apalah gitu. Ada misalnya secara akidah dia meyakini untuk tidak berpihak pada umat agama lain gitu ya. Di luar di konteks akidahnya. Tetapi dalam konteks pemerintah ini juga harus dibedakan. Mana dia satu sisi sebagai pemerintah yang harus melindungi semuanya seperti Gusmen tadi ya. Pak Menteri itu sudah benar sebetulnya. Karena posisinya bukan sebagai Yakut sebagai muslimnya, tetapi dia kapasitas sebagai menteri agama yang harus bisa melindungi semua kehidupan umat beragama. Demikian juga kalau memang itu ada menjadi tugas dan kewenangan pemerintah daerah, sama berpikirnya gitu. Harusnya loh, wajib. Saya menyatakan itu tidak adil kalau kemudian dia berpihak. Nah, persoalannya sekali lagi, ini ada klausul rumah ibadah itu harus seizin penduduk setempat yang 60. Artinya aturan ini harus segera direvisi. Janganlah negara dalam tanda kutip seolah ini melempar bola panas ke masyarakat. Yang membuat itu adalah peluang konflik, peluang konflik. Makanya kan misalnya di Bekasi, kemudian di daerah-daerah yang mayoritas non muslim juga adalah perlakuan-perlakuan yang tidak adil terhadap umat beragama. Jadi minoritas kalah sama mayoritas ya? Iya, padahal negara ini kan tidak mesti itu. Dalam konteks kalau saya sih gini, saya yakin semua umat beragama itu tidak boleh menghalang-halangi orang lain untuk beribadah. Dan persoalannya kan ada sebuah karakteristik di daerah yang disebut dengan kearifan lokal gitu Makanya janganlah bicara itu, melainkan ini. Sekali lagi kalau saya masih berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar 45 sudah mengamanatkan bagaimana kehidupan beragama ini dijamin negara. Karena negara yang menjamin, maka jangan sesekali negara melempar kemudian bola panas kepada masyarakat. Karena nanti jadi kegaduhan. Jadi kegaduhan. Dicalung di mana-mana, kegaduhannya dari situ. Gitu. Karena kan paham agama itu tidak semua sama. Betul. Gitu ya. Saya juga misalnya secara pribadi saya selaku muslim untuk mengizinkan tempat ibadah lain kan tidak punya kapasitas untuk itu. Iya, benar. Gitu loh. Untuk menolak juga bukan kapasitas. Karena ini sudah diambil amanah sebagai undang-undang dasar. Karena negara kita adalah negara yang multi agama. Berarti emang harus negara yang turun tangan ya, pemerintah pusat jangan jadi pecundang gitu. Nah, PKI, saya kembali ke dasar lagi nih. Sebenarnya menurut KI ini apa sih arti toleransi itu sebenarnya seperti apa? Yang sebenarnya itu seperti apa? Ya kalau paham saya sih toleransi itu kan sudah diajarkan dalam Islam misalnya lakum dinukum waliyadin. Ada satu ayat yang menarik. La ikraha fiddin qad tabayyana rusyd minal ghayy. Itu kan asbabun nuzulnya ada seorang bapak, dia punya anak. Bapaknya muslim, anaknya non muslim. Kemudian dia lapor kepada Rasulullah. Ya Rasul, bagaimana nih tentang anak saya? Apa saya gebukin gitu ya, apa saya bunuh gitu. Lalu mungkin secara manusiawi basariahnya mengatakan wah kurang ajar juga nih gitu. Tapi kemudian turun ayat itu, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Karena tidak ada paksaan, kemudian paham-paham juga lakum dinukum waliyadin itu, agamu ya agamamu, agama kita agama kita. Itu artinya ya biarkan saja orang lain mau apa gitu. Adapun nilai dakwah itu kan hanya menyampaikan. Rasulullah sendiri hanya menyampaikan. Maka sekali lagi, tetapi tidak bisa ya soal akidah itu. Enggak bisa lah soal akidah diraba-raba, enggak bisa. Pasti akan terjadi konflik itu di mana-mana itu. Kalau SKB ini tidak segera direvisi. Karena begini, katakanlah misalnya saya memiliki faham yang kalau saya mengizinkan tempat ibadah lain, agama lain, secara pribadi saya mengizinkan, mungkin saja ada yang paham bahwa ini merusak akidah, bersinggungan dengan akidah, ya kan? Dengan adanya SKB yang melempar kepada masyarakat, ini kan mengganggu sebetulnya, mengganggu akidah, keyakinan
umat beragama gitu loh. Ya. Lalu ketika menolak juga kan, menolak ke rakyat nih, haknya apa? Ya. Karena udah diatur undang-undang. Karena Undang-Undang Dasar 45 sudah menitipkan itu. Ya, ya. Jadi kalau saya sekali lagi mudah-mudahan didengar oleh Pak Menteri, kaji dulu itunya gitu. Ya. Bahwa Pak Menteri seperti itu juga dalam rangka melaksanakan Ya, itu. melaksanakan Tapi lihat tugas dia. dulu SKB-nya, gitu kan? Ya. Dan faktanya memang di lapangan kalau diserahkan kepada masyarakat ini pasti akan terjadi manipulasi. Akhirnya jadi permainan, gitu loh. Kan gitu. Satu sisi katanya ini sudah selesai administrasinya kan, Pak Menteri begitu. Ternyata di lapangan katanya belum selesai. Terlepas dari soal selesai atau tidak selesai, di klausul PBM itu juga ada sebetulnya. Kalau kemudian dalam sekian hari tidak terpenuhi unsur tanda tangan itu, maka pemerintah itu wajib mengambil alih. Pemerintah ya? Iya, pemerintahnya. Tapi sekarang pemerintah belum turun tangan, gimana? Nah, itu dia. Kenapa? Karena apalagi di era pemimpin daerah dipilih langsung, ya. Terkadang kan jualan agama, Pak. Iya, benar. Karena mayoritas Muslim yang memilih, maka dia takut dengan itu. Padahal secara jujur, katakanlah pemimpin ini Muslim, dia harus bisa memisahkan mana satu sisi sebagai pemerintah, mana sisi sebagai Muslimnya. Ya. Pemerintah itu akan zalim manakala berlaku tidak adil terhadap rakyat. Karena kita ini rakyat yang terikat dengan aturan negara. Semuanya bayar pajak. Iya. Itu sama. Jadi pemerintah harus melakukan sama. Tentu sama ini bukan apa namanya identik ya. Keadilan itu kan tidak selalu sama. Artinya sesuai dengan porsinya. Porsinya masing-masing. Ya. Nah, PKI kalau melihat sisi Indonesia yang sekarang meluas nih, toleransi sendiri di Indonesia nih sekarang cukup bagus atau makin kacau menurut Pak Kiai ini, pandangan Kiai? Kalau kita lirik sejarah ya, Ya. Pak, dulu kan Indonesia ini bukan Indonesia namanya, Ya. dipimpin oleh kerajaan-kerajaan yang berbagai agama di situ juga sama hidup ya. Tetapi kan konfliknya bukan konflik agama, yang ada kan konflik kekuasaan. Hari wilayah. ini orang konflik kekuasaan sebetulnya dikejar kekuasaan, tapi yang dikedepankan kadang simbol agama. Ini kan sesuatu yang bukan luar biasa, tapi luar binasa ya. Karena tadi saya nggak tahu latar belakang munculnya PBM ini di kepemimpinan Pak SBY inilah, itu kan. Ini kenapa kok jadi pelemparan semacam ini? Kayak pemerintah sebagai orang yang mengelola negara ini kayak cuci tangan gitu ya, gitu. Mending cuci gudang daripada cuci tangan kan. Jadi saya melihat SKB ini adalah tanda kutip cuci tangan pemerintah yang tidak sanggup mengemban amanat negara, gitu. Ya mudah-mudahan podcast ini sekali lagi didengar lah orang-orang. Amin. Ya. Pak Menteri juga bisa mendengar gitu. Jadi kalau orang menyalahkan Pak Menteri itu ya aku tuh udah benar kapasitasnya sebagai pemerintah, sebagai menteri yang mengayomi semua agama. Gitu. Ya. Berarti benar ya Menteri ya sikapnya. Betul, sikapnya udah benar. Karena kalau dia berpihak karena dianya Muslim. Itu nggak benar. Malah itu yang malah benar. Karena dia mewakili Islam doang misalkan gitu. Bagaimana sosok Rasulullah satu sisi sebagai Rasul, satu sisi lain kehidupan di Madinah dia sebagai pemimpin. Memperlakukan bagaimana terhadap Majusi yang ada, Yahudi yang ada saat itu, Nasrani yang ada saat itu. Satu sisi berdiri sebagai pemimpin negara Madinah, sisi lain sebagai Rasul. Gitu. Kan pada saat Rasulullah masih hidup juga ada kan orang-orang yang beragama Yahudi yang penganut Majusi bahkan. Apakah pernah ada cerita mereka dilemparin pada saat ibadah? Kan tidak ada. Bahkan mereka dilindungi darahnya, hartanya dilindungi, gitulah. Tetapi di Indonesia dengan yang multi agama ini tidak bisa karena paham orang kan berbeda-beda, Pak. Maka Undang-Undang Dasar mengamanatkan itu tarik sama pemerintah, gitu. Nah, Pak Kiai, ini ada satu statement lagi nih dari tadi kita sudah mendengarkan statement dari Menteri Agama Pak Yakut gitu kan. Sekarang ada statement yang langsung disanggah oleh Wakil Wali Kota Cilegon. Bisa tayangkan? Ya, ini statement ini kita ambil dari media lain Pak Kiai.
ke Kementerian Agama soal perizinan di gereja. Ya, tidak ada penolakan pendirian gereja. Mungkin Pak Menteri perlu cross check berita yang lebih valid ke bawah. Mungkin juga masukan dari stafnya perlu diklarifikasi ke bawah. Tidak ada penolakan, apalagi dari Pak Wali Kota tidak ada penolakan dan gereja, karena memang tidak ada dokumen yang masuk, itu belum ada dokumen yang masuk. Belum ada rekomendasi dari camat, belum ada rekomendasi dari lurah, dan belum ada juga dukungan dari masyarakat yang memenuhi cukup untuk dukungan dari masyarakat. Jadi kalau dua staf yang menemui Bapak Wakil sama Wali Kota itu Pak, dua Pak. Siapa? Katanya kan kalian udah ada bawahannya itu udah. Belum karena kan dukungan dari masyarakatnya belum terpenuhi. Mungkin masyarakat juga waktu itu kan contohnya di Sumur Muluh ya, karena masyarakat juga belum memberikan dukungan karena di situ mungkin warga Cilegon yang Nasrani tidak ada, bahkan mungkin hanya 1-2, jadi belum tepat untuk didirikan gereja. Jadi pada prinsipnya tidak ada penolakan. Berarti tidak ada penolakan ya Pak ya? Tidak ada Pak, karena dokumennya juga belum ada yang masuk. Intinya dari yang saya lihat tadi, dengarkan tadi, bahwasanya Pemkot tidak ada penolakan sama sekali terkait rumah ibadah. Benar kata Pak Kiai tadi, harus salah satunya adalah syaratnya adalah mencukupi, ya kan, mencukupi orang-orang tersebut yang mendukung ya Pak Kiai. Nah, melihat dari klarifikasi Pak Sanusi selaku Wakil Wali Kota Cilegon, ini berbanding kebalik Pak Kiai sama statement dari Menteri RI Agama. Nah, menurut Pak Kiai, menanggapi perbedaan statement ini seperti apa Pak Kiai? Akankah statement yang berbeda ini bukannya akan menjadi bumerang gitu Pak Kiai? Iya. Ya itu tadi kan awal tetap aja nih perbedaan ini karena diawali dari aturan. Iya. Aturannya kacau, aturannya kacau Pak. Kalau saya kan bukan dalam konteks ngedukung atau tidak mendukung, netral ya. Netral. Saya ini rakyat biasa. Tapi ya buat Pak Menteri juga harus melihat aturan ini. Makanya tadi kan, karena belum ada izin dari masyarakatnya gitu kan. Loh ngapain harus izin dari masyarakat? Ini bukan hanya berbicara konteks Cilegon ya. Lalu yang paling penting yang harus kita pertahankan itu adalah bila perlu ditambah, ketika rumah ibadah apapun dibuat, ini memang harus ada yang ngisi kan. Gitu. Masyarakat situnya memang sudah membutuhkan belum? Saya jujur saja nih, di dalam Islam sendiri, kalau di sini masjid masih kosong kemudian orang bangun masjid lagi juga kan sebetulnya kita sendiri terganggu Pak. Kan gitu ya. Sehingga kita banyak masjid tapi kosong misalnya. Rumah ibadah lain juga begitu. Apakah di Cilegon itu memang sudah sangat membutuhkan adanya gereja? Kalau belum ya ngapain gitu. Kan gitu ya. Daripada nanti kosong. Kan sayang tuh pemeliharanya segala macam ya. Nah kemudian yang paling kacau itu tadi, kenapa negara ini melempar kepada masyarakat? Kalau tidak sanggup untuk mengelola negara ya jangan jadi pemerintah. Kan jadi gitu. apa Kiai? Loh iyalah, harus tegas-tegas aja gitu. Jadi rakyat biasa aja ya? Rakyat biasa kayak saya kan enak ngomongnya. Lah saya sebagai rakyat dipaksa. Ini kan pemaksaan lah. Ngeganggu banget. Saya merasa terganggu loh. Sebagai muslim saya merasa terganggu ketika misalnya oleh aturan saya dimintai izin untuk mengizinkan, memberikan pembubuhan tanda tangan izin untuk tempat ibadah umat lain. Secara akidah mungkin terganggu kan. Apa ini nih? Gitu loh. Lah apalagi paham yang misalnya ada orang lebih keras gitu ya. Ini kan berabe Pak. Dan ini kan aturan ini berlaku pada semua umat beragama. Bukan hanya Kristen ya, bukan hanya Nasrani, tapi umat Islam juga di daerah yang mayoritasnya non-Muslim terganggu juga dengan masalah aturan ini. Jadi intinya apa yang disampaikan Pak Sanusi itu ya mungkin itu benar. Tetapi kan kekacauan ini sekali lagi ditarik dari PBM, peraturan bersama dua menteri itu. Jadi lebih baik Kementerian Agama konsentrasi dulu ke arah sana. Dan sebetulnya secara teknis itu ada FKUB di daerah-daerah itu. FKUB juga tidak pernah mendiskusikan itu. Gitu. Hanya jadi pekerja aja. Tidak bisa itu menyelesaikan konflik-konflik masyarakat, nggak bisa itu FKUB itu. Jadi
wadah yang dibuat yang kemudian nganggur gitu ya. Nganggur banget itu. Nah daripada nganggur kan banyak-banyakin kayak gitu buat apa? Nah, oke. Okelah kita memposisikan sebagai rakyat biasa gitu kan. Nah, sikap kita sebagai rakyat biasa itu harusnya seperti apa? Apakah kita nelen aja nih isu ini atau gimana kayak seharusnya kita sebagai masyarakat awam gitu? Ya, sebagai masyarakat awam begini ya. Masyarakat itu kan tergantung nanti yang mengelola, Pak. Iya. Karena masyarakat awam itu nggak tahu apa-apa sebetulnya. Tetapi menjadi tahu apa itu ketika muncul persoalan begini. Karena itu sekali lagi kalau sebagai masyarakat, ya kita ini bekerja sesuai dengan porsi kita lah. Iya. Sebagai rakyat sebenarnya nggak punya hak untuk menolak atau mengizinkan Ya. dalam konteks agama loh, Pak. Dalam konteks agama, ya kan. Hanya saja agama itu kan kebanyakan emosional yang dikedepankan. Iya, benar. Kan gitu ya. Kita beragama ada satu emosi. Nah kalau hanya mengedepankan emosional ini kan yang berabe, Pak. Ya. Kita menyalahkan emosional dalam konteks mempertahankan keyakinan akidah kita. Bisa. Kan gitu ya. Iya. Kita memaksa orang, toleransi itu harus mengizinkan gitu. Masyarakat kapasitasnya juga, ya kan? Berbeda loh sama RT. Ya. RT kan pemerintah. Ya. Artinya, seperti yang saya gambarkan tadi, saya sebagai muslim, saya merasa terusik akidah saya ketika dimintai bubuh tanda tangan untuk mengizinkan orang lain beribadah. Sebagai pribadi ya? Sebagai pribadi. Nah, ini kan kedewasaan, Pak. Iya. Terus gimana? Ya terserah. Lo mau dikandek gereja, terserah. Kan begitu. Uang saya rakyat. Ya, kapasitasnya sebagai rakyat. Selagi Anda memenuhi persyaratan yang diminta oleh pemerintah. Kan gitu. Iya. Pemerintah itu kan ibarat DKM sebetulnya. Iya, benar. Gitu. Yang muncul masjid kan rakyat. Tetapi bagaimanapun pengelolaannya kan ada di DKM, Pak. Kan itu. Nah, pemerintah kan DKM lah dalam tanda kutip ya. Iya. Gitu. Nah, kalau kemudian melepas hal-hal yang menjadi tanggung jawab dia, kewajiban dia kepada masyarakat, ini kekeliruannya dan inilah peluang konflik saya bilang tadi. Iya. Gitu. Mengusik akidah orang lain ini. Saya pikir umat agama ini akan begitu, Pak. Secara emosional. Ya, secara pribadi. Justru mungkin. SKB ini sama sekali tidak mendidik toleran. Gitu. Itu ya? Iya, klausul yang tadi ya. Klausul yang melibatkan masyarakat itu tidak mendidik toleran. Bahkan SKB ini seperti mengusik akidah umat beragama. Bukan hanya muslim. Semuanya ya? Semuanya. Karena SKB ini kan berlaku bukan hanya untuk umat Islam. Pokoknya yang mendirikan rumah ibadah. Iya, betul. Gitu. Berarti kalau yang minoritas ya jelas kalah sama mayoritas. Jelas kalah. Apakah ya tadi kan secara manusiawi orang mau ibadah kok dikejar-kejar gitu kan. Gitu kan? Dan ini bukan hanya umat yang lain ya. Iya. Gitu. Siapa tahu saudara kita yang ada di minoritas juga diperlakukan kayak begitu. Sekali lagi ini akibat ini. Pemerintah tidak punya ketegasan. Ya jangan jadi pemerintah kalau nggak bisa tegas. Justru pemerintah harus merangkul semuanya, harus bisa memilah-milih. Iya, sepakat. Kan gitu. Nah, Pak Kiai, terakhir nih Pak Kiai, sebagai closing statement, ada yang ingin disampaikan nggak Kiai terkait isu-isu ini kepada masyarakat khususnya? Ya, saya justru lebih kepada pemerintah. Ya, pemerintah. Saya meminta kepada pemerintah, sekali lagi Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri untuk meninjau ulang. Karena ini produk tahun 2006. Ya. Udah lama ya? Udah lama banget, gitu. Dan sekali lagi saya katakan ada klausul yang melibatkan masyarakat tentang pendirian rumah ibadah itu tidak mendidik toleran. Justru ini akan menimbulkan di permukaan seperti kemudian disebut tidak toleran. Kasus ini bukan hanya Cilegon baru sekarang. Iya, benar. Di Tangerang ada, di Bekasi ada. Saya sebenarnya tidak terima ya kalau Banten dikatakan tidak toleran. Iya, benar. Ya karena dulu lihat dah kita kalau jalan-jalan ke Banten itu ada Masjid Agung Banten di sampingnya itu ada kelenteng. Iya, benar kayak orang Banten itu toleran, Pak. Orang Banten toleran. Tetapi karena gara-gara SKB ini jadi tidak toleran. Kelihatannya. Padahal toleran. Gitu. Oke, teman-teman Banten Podcast. Sekian bincang-bincang yang sangat sensitif sebenarnya Pak Kiai ya. Bersama Pak Kiai Matin, Pak Kiai Matin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.